sebagai acara yang ditunggu-tunggu bagi yang ada pada malam hari ini adalah pembinaan tentang kemasjidan yang disampaikan langsung oleh Ketua LTM NU Kabupaten Pasuruan. Mohon disingkat dengan baik-baik sehingga hasil daripada pembinaan ini akan bisa ada guna manfaatnya untuk mengondisikan dari masjid-masjid kita. Kepada Gus Mundir selaku Ketua LTM kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para alim ulama ingkang kawula hormati, terutama panjenenganipun Kyai Haji Yazid Manan selaku pembina LTM NU Kabupaten Pasuruan, jajaran pengurus LTM NU Kabupaten Pasuruan, Roisul Korea, Bapak Kepala Desa yang saya hormati, dan Bapak-bapak peserta pembinaan dari masjid-masjid seluruh desa Sekarmojo, baik yang bisa menyanyikan lagu Yalal Waton maupun yang belum bisa. Sebab saya lirik lagu Yalal Waton itu ngeten, Pak. Yalal Waton niku mboten nika iso Yalal Waton, Yalal Waton. Iki apa? Dalu iku wayah medali alu jenenge. Pak sekalian yang saya hormati, kula kebagian masalah niki pembinaan kemasjidan. Sebenarnya acara ini memang satu. Sing dua niku, raker penyusunan program. Niki khusus untuk pengurus LTM Kabupaten Pasuruan. Cuma teman-teman ini nek mriki Sekarmojo minta dikumpulkan pengurus masjid sedesa, ada 7 masjid dikumpulkan untuk dilakukan pembinaan masjid. Nggih sak oleh-oleh niki mboten nggih. Materi kemasjidan niku banyak, Pak. Wadah niku kula pikir tugas besar pengurus masjid. Kalau di sini ada tulisan tugas besar, bukan berarti ada tugas kecil, mboten. Jadi seluruh tugas pengurus masjid niku gede kabeh. Niki masjid di Sulawesi, namanya Masjid Kuba 99. Tadi di Paserban itu ada Masjid Kuba 4, Kalado. Niki jumlahnya 99. Lek mboten percaya sampean hitung. Niki dari arah pengimaman, durung dari samping depan 99. Nun sewu, lek wong Sekarmojo kon gawe masjid ngene mencret. Niki luar biasa, biar menarik. Nggih, langsung saja Pak sekalian. Sebelum masuk ke materi tugas-tugas pengurus masjid, niki kula akan menampilkan virus pengurus masjid, Pak. Utawa penyakitnya pengurus masjid. Tadi di masjid itu akeh penyakitnya. Pengurusnya Mas. Duduk penyakit panu, warang, boten niki. Ada banyak masalah tentang kepengurusan masjid kita. Jadi masjid kula panjenengan banyak yang tidak sehat. Akeh masalah, akeh konflik, macam-macam pun. Niki. Jadi masalah ya di kepengurusan masjid. Satu, pengurus masjid tidak paham dengan dirinya sendiri atau SDM-nya rendah. Tadi sudah diberikan gambaran oleh Yai Yazid di Masjid Namiroh di Lamongan. Itu masjidnya besar memang, cuma kubangannya kecil, hanya pinten wau, sekitar 10 liter. Nah ini versi Nahdlatul Ulama kurang 2 kula. Berarti kalau ada najis menginjak di situ, kuabe melok najis. Nah ini salah satu nih kira. Tadi pengurus masjid tidak paham dengan dirinya sendiri. Niki penyakit, Pak. Kalau banyak pengurus masjid SDM-nya rendah, maka banyak hukum-hukum masjid yang bermasalah. Wow, ada dana jariah. Ada orang bantu masjid 500.000. Ngomongnya, iki aku bantu masjid untuk pembangunan. Datanya nang pengurus masjid dibelikan kipas, belikan karpet, lampu. Nah, pengurus masjid seperti ini tidak dapat pahala, malah dapat dosa.
Kenapa? Karena SDM-nya rendah. Lu kok tambah oh, kan lampu, kipas angin, karpet manfaat, bantunya untuk pembangunan. Mas, lu kok tidak dipakai untuk keperluan bangunan? Nah niki malah nih, napa niku pembinaan seperti ini perlu. Niki diakui atau tidak, banyak di kepengurusan kita, pengurus masjid yang SDM-nya rendah. Niki belum yang rotok jero, apa tugasnya natir, apa takwir dan lain sebagainya. Niki parah seperti ini. Yang kedua, pengurus masjid mutasyabihat. Ngerti mutasyabihat ya? Jadi mutasyabihat itu tidak jelas, Pak. Mboten jelas. Lek di Sekarmojo insya Allah sudah tertata dengan baik. Tapi nun sewu daerah pelosok, daerah-daerah Telok Lemak itu, sebenarnya Telok Lemak ya. Jadi yang jenenge pengurus masjid itu tidak jelas. Lek ditakoni sapa pengurus niku Yai Yazid niku ketua ini. Sekretaris nggih sami mawon nggih Yai Yazid. Bendaranya sama saja. Sing blonjo tuku cemen, tuku cat macam. Ini namanya pengurus masjid mutasyab. Lho niku kuwata. Kula kali kanca-kanca niki pun keliling kabupaten, Pak. Seluruh masjid di kabupaten pun kula leboni kabeh. Nggih kecuali yang belum lho, kecuali yang belum. Akeh sing durung. Niki banyak seperti Pak, ndak jelas pengurus masjid. Yang ketiga, dimonopoli seseorang. Wah, ini banyak laporan, Pak. Masjid ini pengurusnya jumlahnya ada 50. Tapi 49 orang hampir ndak berfungsi. Hanya dipegang oleh satu, biasanya wong siji yang sugih, Pak. Orang yang menguasai ini yang maha kuasa nih, menguasai masjid itu. Saat niki meninggal dunia. Akhirnya pengurus masjidnya kosong. Nah, pengurusnya ini meninggal dunia, sekarang kepengurusan masjid kosong. Malang Kemis niki kita diundang untuk sana untuk memberikan pencerahan tentang kepengurusan masjid setelah itu bentuk baru. Niki. Jadi tidak sedikit masjid ini dimonopoli seseorang. Yang lain kuwi kabeh wis nek situ tok. Niku kathah ngoten niku nggih. Berikut konflik internal pengurus masjid. Wah niki mboten sithik, Pak. Gegeran antara pengurus masjid internal itu. Niku gegeran kathah. Gegeran iki biasae banyak dilandasi urusan politik. Partainya beda, kaosnya beda, bajunya beda, digonang masjid, gegeran. Atau urusan pribadi di rumah dibawa ke masjid. Akhirnya masjidnya mboten kondusif, ndak bisa rame, ndak bisa makmur. Niki banyak seperti itu. Konflik dengan pemerintah desa, imbasnya pilkades. Niku kula sering dilapori kanca-kanca, Pak. Pak Muntir, masjid kula niku mboten direken teng kepala desa. Setelah saya selidiki, ternyata ketika ada pemilihan kepala desa, pengurus masjid itu tidak mendukung kepala desa yang jadi ini. Akhirnya begitu jadi tidak direken. Nah, melalui forum niki, melalui masjid niki, kula berpesan, panjenengan kalau sebagai pengurus masjid, terutama ketuae, lek ono pilkades, pun melok-melok, Pak. Nggih. Posisikan panjenengan sebagai muwasid. Jadi muwasid itu tengah-tengah. Calonnya ada 2, ada 3, wis gak ngurus. Panjenengan tengah-tengah. Kenapa? Karena panjenengan membawa umat. Banyak jamaah. Sing jamaah itu nggih, afiliasi pilihannya politik itu berbeda. Ono sing njokon calon niki. Lek panjenengan miring seperti ini. Lek kebetulan calon kades sing didukung tadi, oh insyaallah dikek sembarang. Tapi begitu nak jadi ya sudah. Lah niki seperti itu, Pak. Ya. Konflik pemerintah, tapi lek di Sekarmojo kula mboten kepireng. Insyaallah mboten, ya. Jadi mulai hari ini. Halo, kita memposisikan pengurus masjid ya, terutama ketuanya ketika ada pilihan macam-macam sebagai muwasid. Orang yang tengah-tengah, ibarat bal-balan kudu dadi wasit, gak oleh miring ke kanan, miring ke kiri. Adanya intervensi dari keluarga wakif. Niki kula masih berbicara masalah penyakitnya pengurus masjid, virus. Nggih. Adanya intervensi dari keluarga wakif. Niki kuat, Pak.
Jadi mungkin anaknya atau cucunya orang yang dulu mewakufkan tanah itu menguasai masjid. Oh ini mbakku sing wis macam-macam. Niku tidak sedikit tak, banyak. Akhirnya pengurus masjid yang lain kalah. Kenapa? Karena ya podo gak pahami. Padahal tanah kalau sudah diwakafkan sudah putus, Pak. Putus bagi orang yang mewakafkan tanah, apalagi pada keluar, wih tidak ada hubungan sudah. Putus hubungan dengan nyamuk. Tapi praktek di lapangan banyak masjid yang dikuasai oleh keluarga wakif. Oke. Nomor 7, banyak orang pintar membangun masjid tetapi tidak pintar membuat kegiatan masjid sehingga masjidnya sak mangken iki kula pun keliling nang pelosok-pelosok mboten enten masjid elek niku. Apik-apik, masih pelosok masjidnya tingkat. Tapi ngene iku. Masjidnya apik, gede-gede, jamaahnya sepi. Ngene iki, Pak. Banyak orang pinter bikin atau membangun masjid tetapi tidak pinter bikin kegiatan masjid. Mudah-mudahan di Sekarmojo mboten enten ya. 8. Tidak seimbang antara semangat membangun masjid dengan semangat mengisi kegiatan. Kulo amati nggih, lek ana bangun masjid sing kerja bakti luar biasa, Pak. Terutama di desa lho. Waduh lanang wedok awan bengi gak udan gak panas, semangat sedanten. Nggih. Tapi begitu masjidnya selesai, ya wassalam. Yeah. Tidak seimbang antara semangat membangun masjid dengan semangat mengisi kegiatan. Lek jamaah subuh telu papat. Kenapa? Masjid itu wis mari. Lu kondisinya seperti itu. Niki penyakit ya, penyakit. Insya Allah habis. Tak jane wong akeh tane. Nah, mbon niku wau penyakit nggih. Tak mungkin bagaimana cara menyelesaikan permasalahan masjid. Ya napa carane menyelesaikan penyakit-penyakit masjid itu wau. Carane napa? Niki Pak carane, Pak. Mensinergikan fikih masjid dan manajemen. Ketika di masjid panjenengan ada konflik, diselesaikan cara fikih tok. Itu kadang-kadang enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Jadi harus jalan bareng antara fikih masjid, nggih, fikih masjid dengan manajemen masjid. Ada satu cerita ketika Nabi Muhammad dengan sahabatnya di masjid, ada seorang badui langsung masuk masjid nguyuh di masjid. Maka banyak sahabat sing mangkel, Pak, kate dipukul, digepuk macam-macam. Tapi oleh Nabi ndak, ojo dhisik, jarno cek tutuk. Ini kalau saya, Nabi ini sedang menerapkan fikih masjid dan manajemen masjid. Sekarang dapat kita bayangkan, ono wong nguyuh di masjid, kate digepuk mbek pedang, melayu Pak mbek nguyuh, Pak. Akhirnya dua tisa arat-arat. Tapi Nabi jarno sih, ya. Apalagi waktu itu belum ada keramik. Begitu pipis di situ sudah neresep. Nah, setelah selesai baru dikandani. Itu manajemen. Seperti itu, okay? Jadi menyelesaikan permasalahan masjid, jangan sampai meninggalkan fikih masjid. Tetapi fikih saja tidak cukup, harus dibarengi dengan manajemen, cara ngelola nih. Nggih, cara ngelola. Bun, berikut. Pentingnya manajemen. Nggih. Ada satu makalah ya yang pernah disampaikan oleh sahabat Ali karramallahu wajhah bila mengatakan al-haqqu bila nidhamin yaghlibul batil binidhami. Sesuatu yang hak sing apik, tetapi kalau tidak dikelola dengan baik, maka yaghlibul batil binidhami. Sing apik itu bisa dikalahkan oleh kejelekan, tapi kejelekan ini dikelola dengan baik. Mengelola masjid ini tidak ada khilafiyah, Pak. Semuanya mengatakan baik. Tapi kalau panjenengan mengelola masjid kayak iso makmur, kayak iso rame, jamaah tiap hari 3 orang, ibarat perang panjenengan kalah. Apik tapi tidak dikelola dengan baik, ibarat perang jenengan kalah. Kulo pernah studi banding ke Masjid Cengho di Surabaya. Masjidnya kecil, Pak. Ini terlalu besar, kecil. Tapi kalau jamaah 2000 orang, Pak. Jamaah Jumat itu 2000 orang. Niku waliane Masjid Sekarmojo. Masjidnya gede sing jamaah ya wis iku wis. Soalnya apa? Wong Sekarmojo kerja nang Surabaya. Jadi niku manajemen, Pak. Masjidnya cilik tapi lek Jumatan 2000
Ya otomatis dari segi finansial lek wong 2000 ya ndeler 10.000-an ya akeh Pak ya. Niku salah satu nggih di belakang ada niki. Niki nggih, dadi monggo niki nggih sing apik dikelola dengan baik agar yang baik ini tidak dikalahkan oleh kejelekan tapi kejelekan ini dikelola dengan baik. Lah niki sing kula maksud SDM rendah atau orang yang tidak punya manajemen. Ada orang rekreasi Pak, bawa mobil. Ketika di tempat rekreasi ini diparani monyet, akhirnya yang punya lari semua sudah takut. Nah, oleh karena monyet ini tidak punya akal pikiran, tak pernah kursus mengemudi mobil, akhirnya apa? Mereka hanya menguasai tetapi tidak bisa menjalan. Identik dengan pengurus masjid, menguasai masjid. Tapi karena ilmu manajemennya kurang, akhirnya masjidnya sepi. Hampir seperti itu. Non sewu, bukan berarti lho lek ngono aku diparano monyet, mboten. Meskipun ada seorang tokoh yang mengatakan manusia itu asalnya dari monyet. Panjenengan percaya atau tidak, yang jelas ada teori seperti itu. Sapa jenenge? Darwin. Jadi Darwin itu nggih. Darwin itu nggih. Niku konsepnya menungso iku teko monyet. Dulu. Lek kita kan Nabi Adam ya. Lek niku Darwin, berarti panjenengan turunannya monyet. Menurut Darwin. Niki nggih, jadi jangan ditiru. Jangan hanya kalau panjenengan menguasai masjid tetapi tidak bisa napa memakmurkan masjid. Kudu kedua-duanya. Apa yang harus dilakukan oleh pengurus masjid? Niki mulai pun masuk kepada tugas besar pengurus. Lek sing mulai awal niku nggih, dadi barat orang mau gelut, silat dhisik. Waduh, warming up. Dadi pemanasannya. Niki mulai pun ya, mulai. Apa yang harus dilakukan oleh pengurus masjid nggih? Kalau kondisinya seperti tadi yang saya sampaikan, apa kira-kira yang harus kita lakukan? Yang pertama Pak, niki Pak, niki nomor 1. Tugas pengurus masjid, sing kula tulis tugas besar no. Napa niku? Menguatkan kepengurusan masjid, menjaga kekompakan dan keharmonisan pengurus. Niki nomor 1 Pak, harus dijaga. Kalau kepengurusan masjid kita kuat, maka saya yakin masjid itu akan ramai dan makmur. Tapi lek masjidnya mboten kuat, ya antar pengurus gegeran tok, banyak konflik, jangan harap. Jangan harap. Nanti orang ojo sebayang ngono kena sepak pisan. Kenapa? Karena pengurusnya gegeran tok. Pengurus masjid harus bersatu menjaga kebersamaan dan kekompakan. Kal jasadil wahid. Kudu dijogo betul, Pak. Seperti tubuh yang satu atau kal bunyanil wahid, seperti bangunan yang banyak kasus. Di salah satu desa Wonorejo, wonten pengurus masjid niku 2 kubu, Pak. Mriki mboten enten, mboten nate krungu. Kula krungu mawon berarti. Di Wonorejo wonten 2 kubu, Pak. Satu hari ketika sholat Jumat, sing Bilal niku kubu A. Kubu A nih, Pak. Tetapi sing ngadeg mau khutbah kubu B. Sing Bilal ketok kubu B sing maju, langsung tongkat diunyal, wis gak Jumat-Jumatan, diunyalno. 60 orang jadi 13 orang, Pak. Jadi 30 orang wurung Jumatan. Kenapa? Karena pengurusnya ndak, tapi merembetnya kemana-mana. Itu contoh kasus. Di Pandaan Jumatan prei, Pak. Jadi kasusnya termasuk Yaya jadi ikut menyelesaikan. Jumatan pernah libur. Kenapa? Sing kupu at kunci. Ya gak iso mlebu kabeh wis. Seperti itu. Makanya menjaga kekompakan harus dikedepankan. Nomor di Pandaan Jumatan prei, Pak. Jadi kasusnya termasuk Yaya jadi ikut menyelesaikan. Jumatan pernah libur. Kenapa? Sing kupu at kunci. Ya gak iso mlebu kabeh wis. Seperti itu. Makanya menjaga kekompakan harus dikedepankan. Nomor al jamaatur rahmah wal furqatul azab. Jamaatur rahmat, perpecahan itu azab. Nggih. Niki nomor 1 pun. Niki ilustrasi, Pak.
Lek ndek nggon kula mriku tikus niku enteng. Duku lek mriki enteng napa abot, Pak? Dan delok tikus. Enteng. Maksudnya ngeten, meskipun urusan kecil, lek iku urusan jamiah masjid, lembaga masjid harus dirembuk bareng, dipikul bareng, Pak. Jangan mentang-mentang, lho aku kan ketua nadir. Aku kan ketua takmir, ndak boleh wis ngecet sak warepe dhewe, masjid dicet ireng kabeh. Ya geger, Pak. Ndak bisa meskipun ketua takmir harus dirembut bareng. Maksudnya ngoten, lek gambar tikus niku mek sekedar anu tok, ilustrasi. Kono monyet tak delok monyet, mboten tikus niki. Nah, niki banyak terjadi, Pak. Takmir masjid kurang harmonis. Gegeran tok, Pak. Loh, wonten sing gelut fisik, Pak, wonten, Pak. Nek pun di Pasar Pano, jotosan betul nek jero masjid. Pertanyaannya, sing direbut iku apa niku lho? Wong masjid gak pati ono duwike. Nah, rebutan ganjaran sampai nggih, mungkin itu. Jadi ijtihad saya yang benar. Masih tak ewangi. Betul memang itu bener itu. Jawabannya betul itu. Gegeran tok niki. Lah kebetulan iki padha iso silate, mau dadi temen, Pak. Takmir masjid adu kekuatan. Lho niki kuat, Pak. Waduh kekuatan. Niki biasa ya imbasnya pemilihan pengurus masjid pakai pemilihan langsung, milih calon. Imbasnya seperti ini. Ya, makanya kalau berpesan milih pengurus masjid serano nadir. Jangan sampai ada pilihan kok pilihan kades, oh itu geger. Sebab lek pilihan mesti ono pendukung. Nggih, ono pendukung. Lah nek pendukung apa maneh ono alokasi waktu 1 bulan. Ya sik kumpul, ono kenduren, mumutan politik dan lain sebagainya, rusak masjidnya. Ya, ndak usah, Bud. Serahkan. Niki banyak terjadi, Pak. Adu kekuatan. Bun, niku pertama, nggih. Yang kedua, niki tugas besar pengurus masjid, meningkatkan SDM pengurus. Artinya ketika kula panjenengan jadi pengurus masjid, kudu luwih pinter, Pak. Ojo sampai pancet. Turunnya Kanjeng Nabi, lek kemarin dengan sekarang podo, kita termasuk orang yang rugi. Sing betul apa? Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Ini ngoten. Panjenengan sebelum masuk di pengurus masjid dengan setelah masuk kok podo ae rugi, Pak. Harus lebih Nah, carane pinter salah satunya ngeten iki, Pak. Kados ngeten ya, pembinaan khusus bab masjid. Soale ngeten, lek pengajian rutin sudah sering, Pak. Pengajian umum ngaji kitab sering, tapi ngaji khusus masjid jarang-jarang. Tadi mestine jenengan wayahe bayar lho ngeten iki, Pak. Lho nggih. Kudu bayar wayahe. Tapi niki gratis nih. Soalnya tidurnya juga gratis diusahakan Pak Kades ya. Sak mangan-mangane iki. Bon niki, tadi tugas besar kedua pengurus masjid meningkatkan SDM pengurus. Ya apa caranya pengurus masjid itu lebih pintar, Pak. Baik fikih maupun manajemen. Ya apa caranya? Niki, Pak. Yang pertama, pembinaan khusus bagi pengurus masjid bidang fikih atau Nah, sesekali Bapak nggih, jenengan adakan pembinaan khusus pengurus, mboten jamaah, khusus pengurus. Masjid niki, masjid ini, enggak apa-apa 10-15 orang ngaji khusus bab masjid. Sing wonten kaitane kalih fikih masjid dan manajemen masjid. Ndak usah bahas yang lain, khusus bahas ya napa contohnya ngeten. Hadis Nabi tentang masjid kuat, Pak. Dan niku dipelajari. Belajar hadis tok pun. Ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang masjid, kalau ndak salah ada 28 ayat. Niku dipelajari khusus bab ayat Al-Qur'an. Terus manajemen utama pintar. Nggih, niki. Monggo pun. Kula kali kanca-kancaku terutama kalau malam sering keliling, Pak. Keliling masjid mriku. Nggih, lek niki kakean niki peserta ini. 20 orang, kadang-kadang 15. Saya lebih seneng. Lah lek kepengin sing teko ribuan, mpun ngeten iki, Pak, sampean pengajian umum ya, nekakno sinten? Anwar Zahid. Lah niku baru umum. Enak, tapi mari ditakoni oleh apa? Weteng loro wong guyu tok oleh. Niku oleh. Pun
Yang kedua, Pak, niki tugas pengurus peningkatan SDM mengikuti kegiatan pembinaan eksternal di luar. Artinya panjenengan kalau ada informasi kegiatan kemasjidan di luar, Pak, mungkin diklat, pelatihan, halako, seminar, apa mawon pun, sing ono kaitan karo masjid, jenengan ikut pakai uang masjid. Kenapa? Karena kepentingannya akan kembali ke masjid. Ikut, Pak. Kenapa? Karena di luar banyak ilmu, Pak. Lek jenengan ngupek-ngupek dek sekan mojoto ndak bisa berkembang. Seperti kata dalam tempu, ya koyok-koyok gede, tapi begitu panjenengan keluar sudah ndak ono apa-apane. Ya, ini penting. Kalau lek wonten informasi napa Facebook napa ke Surabaya beberapa kali langsung ikut, Pak. Langsung ikut. Ini penting di luar. Yang nomor 3, studi banding atau studi komparatif. Nah, tadi ngeten maksudnya nih, sesekali pengurus masjid ini perlu diajak ngelencer, perlu nih Pak. Ya kok wiritan, ya kok apa wiritan, tapi yo ono ngelencere pisan. Cuma ngeten, studi banding empun niru Pak Kades. Lek Pak Kades studi banding nang Bali, Pak. Lho nggih kula BPD studi banding nang Bali, Pak Kades kecamatan nang Bali. Nek mriko niku studi bandingnya sak jam setengah, nginepe 3 dina. Maksudnya studi banding panjenengan cari masjid nggih yang layak dijadikan inspirasi. Golek masjid sing apik. Jenengan mriko golek ilmu, Pak. Dicatet sing apik-apik. Nanti sing mungkin diterapno di masjid panjenengan diterapno. Maksudnya ngoten. Nggih. Dadi mboten gak usah nggih di belakang niku wonten keterangane. Lah niki contoh, Pak. Kula lek pengurus masjid foto-foto ngeten seneng ya, seneng. Niki pelantikan dan pembinaan pengurus masjid. Ya, jadi pengurus masjid mengajukan SK, kula damel SK, setelah itu dilantik pembinaan. Niki. Mboten kathah, Pak. Nggih niki sekitar 15-20 pembinaan. Niki masjid ndek Gajarjo kulone Capang niku niki. Niki ndek pundi niki? Dusun Gondang Legi Dawan Sengon. Dadi pura dadi pentit, Pak. Wis tutur ndek pelosok pun gunung niki. Lebih gunung mriko timbang ini. Lah ini kan mboten kathah, 15 orang. Tapi efektif, Pak. Kenapa? Karena kita berbicara fokus bab masjid. Niki ndek Suku Anyar Purwosari, Pak. Gene ndek emper. Mboten ndek dalam, ndek emper. Lah niki. Tapi orang-orang seneng. Kenapa? Karena fokus. Mboten berbicara yang lain. Niki studi banding ke Masjid Cengho Surabaya, Pak. Lah niki sing kula masjidnya cilik niki lho. Niki masjidnya cilik. Tapi lek Jumatan 2000 orang, Pak. Ya lek jero masjidnya gak sedeng. Ana ndek Jowo niki lho, Pak. Malah ini tempatnya karena memang di kota disewakan, Pak. Untuk disewakan bulu tangkis niki dalamnya ya akeh duwike. Akeh duwike. Niki Masjid Cengho. Kita resmi. Bahkan waktu itu ketika kita mau berangkat diberangkatno bupati, ya. Setelah dikei mangan disangoni 10 juta nang bupati. Ya alhamdulillah mana. Nah, jenengan lek kate studi banding sampean nang pendopo nang bupati, bae 20 juta kan lumayan ya. Lho, nggih. Tapi ngeten, lek bupatine desa mboten ndek mriko, nggih pendopo mriki. Wah, ya. Jenengan teng Pak Kades ya masih gak 10 ya 9,5 lah. Kan lumayan ya. Niki studi banding, Pak. Nah, niki malih. Niki studi banding ke Masjid Ar-Rahman Blitar. Di Blitar itu ada miniatur Masjid Nabawi. Jadi masjid cilike Masjid Madinah. Persis pun seluruhnya persis, cuma cilik. Tapi masih cilik itu gede, Pak. Nah, niki kita studi banding ke sana. Nah, niki pengurus cabang wis karena studi banding kita cari informasi sebanyak-banyaknya. Salah satu sing menarik nggih. Ndek mriko niku ada sajadah, hanya sekali pakai, Pak. Sajadah habis kula pakai langsung ditaruh di tempat cucian, ono bak cucian. Dicuci pun, Pak. Sekali pakai dicuci. Iki padha karo Mas karpete wong canggih. 3 tahun baru dicuci.
yang lain banyak nggih. Niki rada menarik nggih. Studi banding ke Masjid Besar Nguling. Di Masjid Besar Nguling niku ada niki punya Islamic Center, Pak. Islamic Center, mirip Masjid Sukoharjo. Napa sing menarik? Niki sing menarik, Pak. Ruang rapat. Dadi ndek Nguling niku napa niku wonten ruang rapat khusus yang tidak dimiliki oleh masjid seluruh kabupaten, mboten enten. Termasuk Masjid Kyai Yazid masih apik, ndak ada ruang rapat seperti ini. Dadi ruang rapatnya persis ruang rapat anggota persis niki, Pak. Lho niki lho. Mboten lesehan. Lesehan kan gak menarik biasa. Niki kados ngeten niki, menarik, Pak. Apik kursine. Olimpik. Nggih. Mboten enten liyane. Nah, oleh karena ndak ada kita abadikan. Lho niki lho ngene rapat kan apik. Nggih. Ndek sekarang mojo wonten sing setelah ini nggih. Oleh karena studi banding cek ilmune manfaat, kula terapaken, Pak. Niki masjid kula di Wonorejo. Nah, kebetulan kula sudah 2 tahun menjadi ketua takmir masjid Wonorejo. Niki dibikin ini mboten bener elipik niki, beda. Nih. Tadi niki dua fungsi, bisa dipakai kursi tamu, bisa untuk rapat. Untuk rapat, lek ndek Nguling digawe rapat tok, kursi tamu gak pantas, tapi lek niki pantas, Pak. Nah, nggih. Terus berbagai macam atribut ditempel nang ngene. Nah. Sekarang aja ndak ono ngene. Ayo lek ono ketoken kuku ireng. Ndak ada. Iki turene al ilmu bila amalin kasyajari bila. Tadi ilmu itu lek ndak diamalno, nggih, seperti pohon tanpa buah. Wakas sahabi bila matorin, seperti mendung tanpa hujan. Karena manfaate, iki ono iki. Nah, iki. Wonorejo nggih tetep, Pak, niki Wonorejo. Nek sampean katene pesen kursi teng kula niki. Soale niki pabrike ndek Capang niki. Niki nggih, dadi studi banding itu manfaatnya seperti ini. Hal-hal yang menarik yang mungkin kita terapkan di masjid kita diterapno. Nggih. Pun. Berikutnya yang nomor 3. Niki tugas besar pengurus masjid, memakmurkan. Wah, ini tugas inti niki. Sesuai fungsi utama masjid. Napa memakmurkan masjid itu bisa kita peroleh dari berbagai macam aspek. Yang pertama melalui sholat berjamaah niki harus, Pak, wajib niki. Jadi jangan sampai pengurus masjidnya tidak bisa rame oleh sholat jamaah. Penelitian pengurus LTN Jawa Timur, masjid ini dikatakan rame, lek jamaah sholat maktubah, sholat 5 waktu itu ada 3 shop, Pak. 5 waktu loh ya, mboten maghrib isya, tok mboten 5 waktu. Itu makmur wis 3 shop. Niki jarang, Pak. Jarang pun, terutama kalau sholat subuh jarang-jarang niki. Untuk bisa memakmurkan sholat jamaah di masjid, kuncinya niki yang pertama, Pak, napa? Pengurus masjid memberi contoh sholat berjamaah di masjid jenengan pinten jumlah pengurusnya? 30? 20 ya? Nah, niku 20 orang kudu ono ngarep dhewe, Pak. Ono ngarep dhewe. Ya, nanti akan diikuti oleh jamaah. Mboten usah ceramah, Pak. Ayo saudara-saudara, barisan pertama oleh unta. Nggak usah sudah. Iku zaman biyen. Cukup pengurus masjid 5 waktu itu ono ngarep dhewe. Insya Allah banyak jamaahnya. Nah, saya dadi pengurus masjid gak tahu jamaah di masjid. Ya repot. Ge endi wong dikon jamaah awake dhewe. Lho kan ngoten. Ndak bisa, Pak. Ini kunci. Nomor 1. Sanggup, Pak, nggih? Mboten ndek dhuwur, ndek mburi kok berisik dhewe niku. Ngoten. Wah, awak terpukul awak. Mboten, kula mboten mukul, jenengan sing mukul awake dhewe. Artinya nanti biar bisa berubah. Maksudnya meskipun tidak bisa 100%, ya 60% lah. Lek sing kemarin itu hanya 2 waktu, mulai menit ditambahi 1 waktu.
pembinaan maneh satu waktu suwe-suwe pol mun nggih. Niki pertama carane memakmurkan jamaah masjid nggih. Yang nomor 2 mengajak secara personal kepada jamaah dari rumah ke rumah. Niki konsepnya Mbah Hamid tak? Lak semrap Mbah Hamid nggih. Dadi Mbah Hamid dulu nggih. Jam 3 malam wis sebelum masuk ke masjid itu tok-tok tonggo-tonggo itu. Akhirnya jamaah masjid ramai sampai sekarang. Niki Mbah Hamid hanya satu orang. Dek Masjid Al Mubarak ini, dek nah gitu loh. 20 orang jam 3 malam bangun semua, Pak. Dibagi sing loro rono. Full masjid ya, Pak. Jam 3 bengi lho nggih. Ya, jam 3 bengi tangi dibagi pun sing 5 rono. Mosok kalah karo wong siji. Ngrasakno tangi. Akhirnya konsep ini banyak dipakai oleh jamaah tablek atau jamaah jahulan itu. Jadi noro-noro ngejak jamaah itu dipakai itu. Kenapa? Karena orang NU sendiri jarang melaksanakan seperti ini. Lho niki lek diterapno betul luar biasa, Pak. Lho nggih pengurus masjid dibagi, wong telu berkunjung ini. Monggo Pak ngene-ngene. Mbek dalil di akhire Pak Bun. Mengapa masjid kita sepi? Jawabannya nih Pak, karena banyak pengurus masjid tidak sholat berjamaah di ini nomor 1 Pak. Kenapa jamaah sholat di masjid kita sepi? Karena banyak pengurus masjid tidak sholat berjamaah di sembahyang dewe di rumah. Sing sakti sembahyang dek kene iki niki ponakane Aladin dalene. Ndak bisa Pak, kalau ndak pengurus itu dipaksa ono nek ngarep, ndak bisa. Harus dimulai dari pengurus masjid. Jenengan nekakno napa? Anwar Zahid, Ustadz Abdul Somad kon ceramah ndak bisa, Pak. Kudu pengurus masjid ono ning ngarep, baru nanti. Oke. Pengurus masjid nek kon kula niku jumlahe 70, Pak. 70 orang. Lho 70 lek ono ngarep dhewe kabeh ya akeh, Pak. Tinggal ditambah jamaah. Bisa separuh masjid. Nggih. Niki nggih. Nyuwun. Takmir masjid yang amanah adalah yang biasa melakukan sholat berjamaah di masjid. Kula ulangi, takmir masjid yang amanah adalah pengurus masjid yang biasa sholat berjamaah di masjid. Berarti kalau ada pengurus masjid jarang atau bahkan tidak pernah jamaah di masjid, kurang amanah atau tidak amanah. Lah niki kurang amanah atau tidak. Monggo pun dipaksa Pak. Mulai malam hari ini tobat ya. Kudu tobat. Niki tidak peduli seberapa kuat Anda masih dianggap lemah. Ketika Anda tidak mampu mengangkat selimut untuk sholat wonten tiyang gua gawa sehat gua gawis. Tapi lek subuh karo selimut berarti ndak gagah, ndak sehat. Baik selimut sing iso obah maupun selimut yang kan selimut wonten kalih ya. Kalih. Niki. Lha niki lho Pak. Berarti lek gak sembahyang subuh jamaah kalah karo selimut niku. Nah, niku nggih. Niku nggih, pun memakmurkan masjid melalui sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu luar biasa Pak niki. Tanpa ada undangan berbondong-bondong masuk masjid 1 minggu sekali tanpa undangan. Lho niki ajane kesempatan untuk konsolidasi, untuk koordinasi katene opo umat Islam itu. Mari Jumatan musyawarah saged. Langsung wis macam-macam bodhe iki. Manfaatnya seperti itu. Kesempatan bersilaturahim, koordinasi, konsultasi dan berbagi informasi melalui sholat Jumat. Makanya sholat Jumat itu sangat penting. Tidak ada di luar Islam yang seperti ini mboten enten. Tidak ada. Berikut, menjaga barang masjid. Ini tugas besar pengurus masjid yang nomor 4. Menjaga barang masjid agar tidak hilang, tidak rusak dan tidak dipinjam. Jadi yang pertama nih Pak, niki Pak. Mboyo apa carane jangan sampai barang masjid ini hilang. Lek barang masjid hilang, itu panjenengan ojo nyalano malinge.
maling iku bener wis nyolong ndek masjid bener menan niku. Kenapa? Karena Lho, bener apa mboten? Maling nyolong itu bener apa mboten? Ya bener, lah ono maling nggak nyolong salah itu. Nggih. Maka kalau ada barang masjid hilang, yang salah bukan sing salah sinten? Pengurus Mas. Lho pengurus masjid ndak iso njaga barange. Lah niki kok introspeksi. Lah niki kan salah satu cara ya. Agar barang jamaah tidak hilang, ya sandale digembok. Niki salah satu cara mawon. Ya dihitung sandal ana piro. Niki salah satu. Tadi intinya mengatakan sedapat mungkin jangan sampai barang masjid ada yang maka harus ada upaya-upaya. Contoh nggih. Lek memungkinkan di depan masjid di halaman dikai kantor security. Ono satpam, ono keamanan lho. Lho paling ndak wong lek katene berbuat nakal ono kantore ra. Iku ngitung-ngitung, Pak. Apalagi ada petugas khusus. Dulu LTM pernah mengedarkan rompi keamanan khusus masjid, tapi sekali tok kemudian wis gak diulangi karena terlalu besar anggaran. Mudah-mudahan setelah ini ada. Niku pertama nggih. Yang kedua, ana petugas khusus memang. Ndak bisa, loh masjid ini kan milik orang banyak, kita jaga bersama, ndak bisa, Pak. Harus ada seseorang yang ditunjuk sebagai keamanan. Lah iso seragamnya khusus. Ya seragam ya kaya napa? Satpam lah napa niku. Ada CCTV lah. Dadi iso nyoting sapa sing berbuat nakal, sing nyolong disoting. Ndek mriki pun wonten nggih? Wonten nggih? Ya ana sing jujur, ana sing tengah jujur jaret. Mboten Pak, jenengan anu mawon, wis terus terang ae iki keluargane iki. Wis ganok ngono ae. Cek dianggarno nang desa gitu. Dadi CCTV niku perlu, Pak. Lho, CCTV ku lek digandeng teng HP, nun sewu, panjenengan nglencen nang Jakarta. Masjid ndek Canggih iso dimonitor teko Jakarta. Lho, sapa kate nyolong didelok teko HP saged, Pak. Lho niku lho, engko kari iku anu cekelen pun. Upaya pengamanan masjid niki. Nah niki Pak. Barang Anda dijamin aman, sholat bisa khusyuk. Lah niki. Lek jenengan barang di masjid itu kepingin aman, nggih berangkat niki Pak nggih. Insyaallah sholat jenengan khusyuk Pak. Gak wedi kelangan ya. Nggih, nun sewu lho nggih. Lek kelas-kelas sing ngene yae nggih, misale yo sandale kalep regane 500.000, sembahyang salat gak kira khusyuk sampean. Lek ndelok kelase lho nggih. Dadi lek kepengin khusyuk sampean pakai ini khusyuk, Pak. Khusyuk nggih. Kula lek guyonan ngeten. Sembahyang iso khusyuk ada dua carane. Pertama, jenengan pakai sarung sing regane 2.700.000, khusyuk, Pak. Lho nggih, 2.700.000 wonten wae sing ndure ku akeh. Sampeyan salat khusyuk. Lek sarunge 50.000 70 gak kira khusyuk wis, gak percaya. Ya soleh sampeyan lirik ya. Sarung apik-apik khusyuk sembayange. Lho nggih, sampeyan sarunge 30.000 masih kupluk lincing gak iso khusyuk ya. Niki sing pertama lho, sampeyan coba tuku sarung 2.700.000. Bener apa ndak jare Pak Mundir jare. Ngrasakno dikit. Sing kedua lek kepengin khusyuk ya pakai niki, Pak. Oh, khusyuk wis. Jarene pek-peken wis. Niki, yang kedua tadi, menjaga barang masjid jangan sampai rusak. Nek masjid yang paling rusak niki, Pak, sing paling sering, Pak. Nek nggon kula, nek mriki padha napa mboten, Pak? Paling termasuk di miki wae paling sering rusak. Kenapa? Karena terlalu banyak dan tangan-tangan itu tidak ada yang ahli. Wis rabutan wis, pokok iso godhekno, nyirikno jebol kabeh, Pak. Masih sampean tuku sing 50 juta itu tetep ndak bisa. Maka ngeten niki nggih, serahkan kepada yang ahli elektronik. Mbok lulusan SMK, mbok kuliah sing niku. Nun sewu, lek enten ngeten iki rusak, ojo sarana kiai, Pak.
Lha nggih, wong kiai kitabe dibuka yo gak ono. Mboten saged. Serahkan ahlinya, nggih. Ahlinya. Niki pola sing sering rusak. Lho niku sing ketiga wae sik dereng ya. Nah niki. Menjaga barang masjid agar tidak dipinjamkan. Nah niki rupanya remeh tapi penting. Niku prakteknya banyak Pak. Banyak orang pinjam aset atau barang-barang masjid untuk kepentingan pribadi. Niki mboten angsal. Rupanya remeh. Nggih lek kula kula anakan ngeten. Rumahnya ketua takmir rendengnya bocor rumah ya. Sak sekar maca goan sing duwe ndok belas kanok wis. Misalnya nggih. Sing duwe ndok mek masjid tok. Oleh karena dadi ketakmir, saya rek jupuk ndok rek tak balekno iku kok diluk ae marep balekno maneh. Ndak boleh, Pak. Sak desa goan kabeh, masjid tetap tidak. Loh, kalau begitu solusinya bagaimana? Lah, kalau memang terpaksa ndak ada yang punya, hanya masjid saja, boleh dengan catatan nyewa, bayar, Pak. Itu baru ada solusi. Kulo sekian tahun yang lalu pernah jadi moderator kata pembinaan menghantarkan Kiai Muhib besok. Ini Tejowangi, Pak. Salah satunya ini nyangkut fikih masjid nggih. Ngumumno kematian. Jadi mengumumkan kematian di masjid. Kalau napa niku mayatnya tidak disolatkan di masjid ini, pakai pengeras masjid itu daunnya yamuh tidak boleh. Kenapa? Karena itu menggunakan aset masjid tidak untuk kepentingan. Tapi lek mayat salat nang mriki mboten napa-napa. Atau pengumuman kepada jamaah itu baru boleh. Lah, sampai sak mangkin hasil pertemuan niku di Tejowangi niku umum dan pun semrap masyarakat itu. Lek ngumumno orang meninggal tidak disunat di masjid bayar. Mburung 1000, mbuh 3000, boleh mau tetep bayar. Niku pun merata. Lah, seperti itu. Jadi intinya jangan sampai kita memakai barang masjid untuk kepentingan pribadi. Ini mek sekedar ondo loh Pak. Duduk duit. Lek duit waduh macam-macam Pak. Terlalu banyak kasus. Niki Ndek Yai Bukhari Ndek Kejayaan niku. Waktu niku nggih masjid itu duit 30 juta. Niku sing 10 ono ketua, sing 10 sekretaris, sing 10 nek benda. Pada waktu masjid butuh duwe gak ono. ya duwe ndak aku tapi sih gak ono. Lho model-model seperti itu wadah Pak. Insyaallah lek Sekar Pojo. Hah? Lho muni gak ono guyu tapi kan repot ae. Niki memakmurkan masjid dari sisi ubudiyah. Tadi penghambaan kita kepada Allah, hubungan vertikal ke atas. Napa niki? Meluangkan waktu untuk itikaf. Itikaf itu remeh Pak, remeh betul. Tapi kebanyakan di antara kita lali. Padahal mek gampang ngeten tok, jenengan masuk masjid setelah baca doa, meneng diluk sebelum duduk niat ingsun iktikaf di dalam masjid sunat mek niku tok. Niki bagian dari pemakmuran masjid. Niki kuwata sing lali. Ayo coba angkat tangan yang setiap masuk masjid niat iktikaf, angkat tangan coba. Siji, loro. Berarti umpama ujian gak lulus nih. Gak lulus. Mulai benjing, ya. Duit lu tok wis gak butuh duit. Masuk masjid sebelum duduk gak usah bahasa Arab kedawan pun. Niat ingsun ya, iktikaf sunat karena Allah. Titik niku oleh ganjaran, Pak. Niki rotok kula tekankan karena panjenengan pengurus masjid. Lek jamaah masjid gak apa-apa, khusus pengurus karena ini bagian dari pemakmuran masjid. Nomor 2, sholat sunat tahiyatul masjid. Jadi sebelum sholat yang lain 2 rakaat Pak. Sholat sunat menghormat monggo diwajibno ngono lho. Nggih. Kersane mboten sembrono. 2 hal iki. Membaca Al-Qur'an di masjid. Sama ini kula termasuk salah seorang yang prihatin. Di masjid itu sangat jarang orang anak ngaji Al-Qur'an. Napa alasannya? Sudah TPQ, sudah dunia macam-macam. Mungkin tidak apa-apa, tapi masjid ya kudu diisi, Pak. Sesekali, terutama pengurus, nggih. Jenengan kula yakin ngaji dhewe ndek omah, tapi sesekali mbok yo ngaji
untuk memakmurkan masjid. Sesekali mun ngenteni Ramadan tok. Biasa Ramadan tok ya. Tapi itu kalau tinggalnya tetap Ramadan sampai jam 10 bengi ya wong 3 iku tok wis. Wong 3 iku tok. Lek gak ono kopine, gak ono rokoke ya buyar ini. Tola-tole gak ono leren ae rek. Lho kondisinya seperti itu nggih. Niki nggih. Terus salat sunat rawatib, bulan niki tambah meningkat. Ya. Qobliyah ba'di tambah meningkat. Monggo pun diganti dik nggih. Wiritan dan doa secara berjamaah niki kula kayak berjamaah kultur Nahdlatul Ulama. Karena banyak saudara-saudara kita nggih setelah sholat berjamaah imamnya ngadep ngetan ndingkluk. Ya wiritan tapi dhewe-dhewe. Dhewe ana sing main HP dhewe-dhewe. NU mboten berjamaah. Nggih. Berikut memakmurkan masjid melalui kegiatan keilmuan. Jadi keilmuan itu perlu di masjid. Makanya ketika Nabi Muhammad hijrah nyampe di Madinah, yang dibangun pertama kali oleh Nabi duduk pasar, duduk stadion, ya, duduk kantor pemerintah, boten, tetapi masjid. Kenapa? Karena masjid ini multifungsi, Pak. Termasuk fungsi tarbiyah, pendidik. Niki ngaji Al-Qur'an. Nun sewu, lek kula biyen sik cilik. Sing jenenge ngaji Al-Qur'an wajib mulai maghrib sampai isak biyen, Pak. Liting panjenengan. Sakniki siji loro atau bahkan ndak ada. Padahal niku penting di samping tetap keilmuan ikut memakmurkan masjid. Ya napa sik wonten napa mboten ya? Nan kok kate jawab dia isine. Niki keluarga Pak, mboten napa-napa. Kan pasale. Monggo pun. Masjid taklim, ngaji kitab, pengajian rutin. Sedapat mungkin jangan sampai masjid tidak ada pengajian kudu ono, Pak. Meskipun 1 bulan sekali. Syukur 1 tahun sekali ya. Wah, kalau masjid saya ada rutin, berapa? 1 tahun sekali. Gak rutin nih, Pak. Paling enggak 2 minggu atau kalau bisa seminggu sekali. Nek nggon kula niku 1 minggu 2 kali, Pak. Bagian dari pemakmuran. Sak mangke niki mulai jamiah di desa-desa niku 1 bulan sekali di masjid sing sholawat niki, sing burda, sing niki tahlil 1 kali di sampai di kampung 1 kali dalam sebulan nang masjid. Jadi hampir ono ae hampir tiap hari. Niku bagian dari pemakmuran masjid. Membentuk lembaga kursus niki biasanya masjid sing rodok kutha, Pak. Lek sekar maca sik belum. Kursus napa? Matematika, bahasa Inggris. Niku ndek masjid, Pak. Syukur duduk di ruang utama. Ya mungkin di pojok kono atau kalau punya olah di aula. Loh, niku penting. Napa? Lek putra-putri panjenengan kursus nang ndi? Nang Purwosari. Wah iki akeh pacarane, Pak. Lho nggih, nang Purwosari ku sing digoceng sapa, sing gonceng sapa, beda. Tapi kalau di masjid iki ada unsur pendidikane. Lek sing wedok, sing cewek pakai jilbab. Kan didik rek marono wudu ana itikaf dan lain sebagainya. Tadi wonten mrigune. Nggih. Pengadaan perpustakaan. Lah niki lebih maju malih. Nggih. Maju malih. Kalau memungkinkan masjid kula panjenengan dikei nggih etalase lho. Cilik ngoten nang didalek pojokan. Dikei buku-buku Islaman. Meskipun diakui atau tidak, sekarang ini budaya baca bukan Indonesia, internasional merosot, Pak. Nggih napa mboten? Gak pati maca. Kalah karo setan gepeng. Napa setan gepeng, Pak? HP niku lho. Lho kok iso kalah? Lek buku kan gak iso obah. Wis delok wis ngene tok, blenger. Tapi lek niku kan macam-macam, Pak. Ya delok Jepang, blenger Amerika, metu kabeh. Metu kabeh. Dadi senengan setan gepeng niki kali buku. Tapi tetap perpustakaan niki monggo. Bahkan sekarang ada perpustakaan digital. Tadi ini kita niki nggih, tadi bagian dari pemakmuran masjid. Mbun, niki tugas besar berikutnya. Nomor 7, menyelamatkan aset masjid. Aset masjid itu macam-macam, Pak. Ada aset tanah, tanah wakaf niku. Ada aset bangunan, ada aset sarana prasarana, pengeras macam-macam niku.
ada satu lagi aset yang paling penting. Napa? Aset jamaah. Wah niku paling penting. Lek ana masjid seluruh aset dimiliki, tapi satu yang lale, gak ana aset jamaah. Ya masjid iki oleh api anu netok. Maka kula panjenengan harus pandai merumat jamaah. Nah, sekarang ini terutama di kota-kota sudah mulai, Pak. Jamaah itu betul-betul diservis. Begitu masuk mau sholat jamaah rawon. Niki isu sholat duha, zuhur gule, sore pecel dan lain sebagai. Yo full, Pak. Lho lek sekarang mau jawaten ngoten, kula Wonorejo lho jamaah mriki kula, Pak. Nek masjid Jogokaryan, nggih Jogokaryan niku. Lek ana barang jamaah ilang akan diganti dengan barang yang sama. Contoh, sandale 300.000 tukune. Ilang merek nopo no? Diganti 300.000 merek yang sama. Sepeda motor ilang diganti dengan merek yang sama. Sampai seperti itu. Masjid Jogokaryan. Niki terlepas dari aspek napa niku fikih lho nggih. Soalnya nampaknya masjid niku wau napa? Lamongan wau niku bukan Nahdlatul Ulama. Jogokaryan nggih bukan masjid NU. Dadi fikih ini gak pati padha. Dadi lek masjid niku wau kubangan air sak menteni ya cukup menurut niku. Lek NU kan mboten lah, ana ukurane, ya ana ukurane. Niki nggih, dadi niki menyelamatkan aset masjid. Napa bentuke? Pertama mengurus legalitas tanah masjid berupa sertifikat. Coba dari 7 masjid di Sekan Mojo yang sudah punya sertifikat angkat tangan. Coba. 1, 2, 3, 4. Duwe kabeh. Lek duwe kabeh alhamdulillah. Nggih. Umpama masih belum niki kudu diurus. Nun sewu, saya pribadi menghukumi ngurus sertifikat masjid itu hukumnya wajib. Kula lek menghukumi. Kenapa? Karena ngurus sertifikat masjid ini bagian dari menyelamatkan aset masjid. Legalitas tanah sertifikat tidak diurus, Pak. Sangat mungkin tahun-tahun berikutnya niki akan direcoki macam-macam sehingga aset masjid berupa tanah bisa hilang. Maka kalau menghukumi niki wajib. Kudu niku. Harus diurus. Yang nomor 2, mengurus legalitas bangunan masjid. Wow, disinggung oleh Yai Yazid. Lek singen namanya IMB. Niki masjid jenengan pun deh. Sudah yang lain namanya belum. IMB. Sekarang berubah menjadi PBG. Niki legalitas bangunan ya, Pak. Umpama sopir SIME. Undang-undang pendirian rumah ibadah, rumah ibadah. Lek diterapno betul di Kabupaten Pasuruan, ini bahaya bagi masjid yang belum punya IMB atau PBG. Bahaya, Pak. Bisa ditutup masjid ini. Bisa dibongkar oleh pemerintah. Loh kok sakit? Karena sudah ada undang-undang. Tapi sampai saat ini undang-undang ini gak pati diterapno. Kenapa? Karena di Pasuruan wis kabeh kiai, dadi mayoritas masih membangun masjid kan izine dadi ae. Tapi ke depan kan khawatir, nggih. Soalnya napa? Pilkada niku bebas, Pak. Ana wong Jakarta sugih, dudu Islam, nyalon bupati, naudzubillah nggih. Kok dadi? Misalnya ya. Terus undang-undang pendirian rumah ibadah diterapno. Wah, niki bahaya. Masjid enggak punya IMB atau PBG ditutup oleh pemerintah. Saged. Lek jare wong telok lemak mriki kowe. Lek ditutup ya perang ae. Lah timbangane perang niki mawon diurus ya, timbangane perang. Pun berikut mengurus legalitas pengurus masjid. Legalitas pengurus masjid niku SK, Pak. Dadi SK niku ngeten, Pak. Ibarat jenengan sopir kudu duwe SIM. Pengurus masjid yo kudu duwe SK. Tapi pun salah paham lho nggih. Wah, iki kudu ndang diurus SK iki. Mudhun lumayan nang BRI 15 juta nih. Mboten saged, Pak. Nggih. Lek SK-e pengurus masjid ndak bisa. Tapi lek SK-e kepala desa saged, Pak. Lha nggih, pundi Pak Kades? Kepala desa iso sampai 300 juta, Pak. Sak lembar niku. DPR sampai 800 juta saged, Pak.
perangkat desa bisa sampai pinten? Siapa perangkat ini? Pak Mudin. 75 juta. 70 ya. Nuwun. Tadi kena digawe. Lalek masjid mboten saged. Kenapa? Karena bayarin panjenengan mboten jelas. Lho lek DPR kepala desa kan jelas per bulan sekian-sekian. Jadi bank berani. Jenengan enggak jelas ya gak wani. Tapi SK manfaatnya banyak sekali, Pak. Salah satunya untuk buka rekening bank atas nama masjid. Kudu nduk SK. Lek ndak punya SK, meskipun pegawai banknya putra panjenengan tetap tidak kudu nduk SK. Terus berikutnya mengurus piagam masjid NU maksudnya. Jadi ngeten, sudah tahun-tahun kemarin LTM Pasuruan ini mengupayakan seluruh masjid yang dikelola warga NU punya piagam masjid NU. Niki mboten, niki piagam anu niki. Nggih, ada dua piagam. Piagam yang dikeluarkan oleh Kemenak dan piagam yang dikeluarkan oleh Lembaga Takmir podo pentingnya. Cuma lebih-lebih piagam yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Itu nomor ID nasional, Pak. Nasional harus. Kemudian ini penetapan arah posisi kiblat. Niki nggih perlu. Tadi masjid panjenengan diukur ulang. Baik menawa biyen gak diukur, tapi mesti diukur. Tapi untuk memastikan sak mangke niki posisi kiblat yang betul ndi. Lek masjid jenengan niki sudah insyaallah persis nggih. Tapi prakteknya banyak sing mencong dan lain sebagainya. Niki kudu dilurus. Dadi niki nggih menyelamatkan aset masjid dengan mengurus banyak legalitas. Diurus sedanten. Ganti titik nggih. Nanti akan difasilitasi oleh pengurus LTM. Sing dimaksud sertifikat wakaf ngene iki, Pak. Sing wonten niki lho nggih. Lah enggak ada sedanten nggih. Niki. Aman pun insyaallah lek sudah punya ini. Niki IMB, Pak. Dadi SIME bangunan, legalitas bangunan. Meskipun sekarang sudah berubah. Mboten IMB. Satu nggih pokoknya sekali ngurus selesai sudah usah ngurus lagi. Niki SK nggih, SK pengurus masjid. Nah niki manfaatnya damel sembarang pun, Pak. Niki piagam terdaftar masjid wau yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Masjid panjenengan ketika mengajukan permohonan ke pemerintah nggih, terus katoleh bantuan, lek mboten neten niki sing bantu mboten purun. Bupati, gubernur, presiden atau Kemenak pusat ditolak masjid ini belum punya ini, kudu ngurus dulu. Lek gak punya ini berarti belum terdaftar di Kementerian Agama. Tadi niki kudu diurusi. Harus diurus. Nah niki sing ngukur kiblat. Kula kali kanca-kanca niki kerjasama dengan Lembaga Falakiyah Kabupaten Pasuruan keliling, Pak. Nginceng Ka'bah. Dadi wong Sekarmojo iki masjid iku lurus apa, Pak? Aja pokok ngadep ngulon tok. Khawatir lek ngadep ngulon tok, ya lek nang Ka'bah, lek nang Israel ya. Kan repot. Makane kudu diolor ngono. Wonten alate, Pak, niki lho. Nah niki ono alate niki. Lah niki contoh nggih. Contoh masjid yang sudah berdiri, kemudian setelah dikiblat gak podo mencong lah nih. Niki sing asli nih, sebelum dikiblat. Setelah dikiblat seperti ini. Nah niki. Lah ngeten niki ana apa? Ngeten berdasarkan keputusan ahli falak sedunia di Yordan waktu itu. Selama kemiringannya tidak lebih dari 45 derajat, niki ndak apa-apa. Artinya panjenengan sholat meskipun gak persis nubruk Ka'bah, pokok gak sampai lebih dari 45 derajat itu masih ditolerir, ndak apa-apa. Itu dianggap menghadap Ka'bah. Tapi lek di luar 45 derajat sudah tidak menghadap Ka'bah. Padahal non sewu, kalau lek kanca-kanca manten ngukur 45 derajat itu lek mriki ngulon ngeten, Pak. Dadi koyo ngadep ngalor. Artinya kalau panjenengan sembahyang ngeten sah masihan. Tapi lek pun di luar ini, nah itu baru bermasalah. Dari pengalaman hampir 100 masjid, niku yang paling peringkat kemiringannya di salah satu masjid Puspo 26 derajat. Miring nemen, Pak. Miring nemen. Tapi itu masih
ditolerir. Artinya masih sah. Ya, masih sah. Pun niki nggih. Berikutnya, niku ampun selesai. Niki ilustrasi berikutnya. Niki gambar sinten, Pak? Wah, ini berarti pengurus masjid yang ahli ndelok bal-balan nih. Niki jenenge Ahmad Ronaldo. Jabatan adalah amanah. Kursi kan jabatan, kursi empuk. Nggih. Sekarang sing paling direbut kan kursi, ya. Ndek dindi sing direbut kursi. Ya Yazid ben kak ngerebut kursi tapi oleh kursi. Kursi empuk nih. Tidak pantas diperebut. Nah, meskipun prakteknya banyak orang merebut jabatan ketua takmir, lo jangan disangka, Pak. Lek sekarang mau coba no, tapi di daerah luar biasa, Pak. Dengan berbagai cara. Wus. Paribasane ono dukun sing sip tak dukunno. Lho nggih. Niku ndak pantas diperebutkan. Ketika belum punya jabatan, amanah agak ringan, Pak. Oke. Panjenengan ndak jadi pengurus masjid, ya amanah tetap, amanah nang keluarga, nang anu. Sik ringan. Ringan. Tapi ini Pak. Nah, ketika menjadi pengurus masjid, amanah mulai bertambah. Lho niki amanah lho dadi pengurus masjid niku. Nggih, mulai bertambah. Berikut. Nah, jabatan bertambah, amanah semakin pengurus seksi ya, karo pengurus harian beda Pak amanate. Lho gak padha nggih. Lebih berat pengurus hari apa maneh ketua, oh tambah berat, Pak. Tambah berat. Nah niki jabatan bertambah, tambah dhuwur posisinya, nggih. Amanah semakin berat. Tadi kata jenengan nggih, jenengan sing durusi kan satu masjid. Lek kula kali kanca-kanca 1670 masjid sing durusi, Pak. Tadi amanahnya beratan kula. Maka besok kula mlebu swarga jenengan 1000 tahun sik durung mlebu ya. Lho nggih, soalnya ganjarane banyak masjid yang diurus. Iku lek ganjaran, lek diwalik. Lek diwalik hisape masjid siji cepet. Masjid 1600 dawa, Pak. Dawa. Nah niki lho. Dadi jabatan bertambah, amanah semakin bertambah. Niki ilustrasine nikah siji, loro, telu. Lah niki, jangan main-main dengan amanah. Ojo enak-enak menjadi pengurus. Jangan enak-enak, Pak. Ampun sembrono. Nggih sing kula sampai akan mulai awal niku monggo pun. Masuk masjid niat itikaf. Pengurus masjid jamaah ada di depan sendiri. Lho niku amanah, Pak. Jangan main-main. Nggih, tambah berat, Pak niku. Nah, nanti lho, tambah abot. Siapa takut asal dipikul bersama, amanah menjadi Nah, tapi kalau panjenengan meskipun berat, ndak usah takut. Kenapa? Karena kepengurusan ini kolektif kolegial. Jadi meskipun ada ketua, tetap dipikul bersama. Insya Allah amanah yang besar ya, akan menjadi berkah. Kenapa? Karena digotong bareng-bareng. Apalagi yang digotong tikus cilik dipikul bareng, waduh tambah enteng. Maksudnya seperti itu, nggih. Bon, niki tugas pamungkas. Tadi wow tugas besar, niki sing paling besar, Pak. Tugasnya. Napa niku? Niki sebelum masuk masjid. Niki lho. Niki gambaran orang sumpek macam-macam utange sing nagih ngalor ngidul. Anake loro, Pak. Sing siji kena narkoba, sing siji curanmor. Wis selingkuh ketepon sing wedok. Banyak piring terbang di omahe. Sumpek wis. Begitu sumpek langsung masuk masjid sumpeknya sak untu-untune melok ilang pisan. Loh, sedapat mungkin pengurus masjid tugasnya seperti ini, Pak. Orang sumpek di rumah begitu masuk masjid sumpeknya lho kok iso saged. Kenapa? Karena masjidnya dikelola dengan baik. Begitu masuk masjid, wah, sing anu, assalamualaikum, monggo Pak, langsung sate. Oh, apa gak seneng? Wah, sumpeke ilang titik, mlebu titik susu. Dan lain sebagainya. Jedinge apik. Ketika sholat ono asine. Pokok wis
Katanya mulai males Pak. Kenapa? Karena di rumah nyaman betul. Nyaman betul. Dene mulai sumbek maneh. Wallahu alam bisawab wal khoto. Itu sudah bukan urusan pengurus masjid. Tapi lek diwalik lah ini jadi masalah. Ono di rumah seneng-seneng oleh arisan, oleh landasan. Pokoknya semua orang wis seneng tok. Masuk masjid. Ya, begitu masuk masjid nang jedingnya lumut tok, Pak. Iki rumahnya di Canggih itu. Melangkah sekali tiba kepleset stroke, Pak. Nah, ini teko omahe seneng-seneng masuk masjid sumpeng apa ada masjid itu banyak, Pak. Oh, luar biasa, banyak masjid seperti itu. Nang jedingnya ambune Masya Allah. Loh, kalau kondisinya seperti ini, pengurus masjidnya gak oleh ganjaran malah oleh dosa. Niki berarti fikih dan manajemen kurang dimiliki oleh pengurus masjid. Monggo pun niki sumpek di rumah masuk masjid sumpeknya hilang. Mulai takmir masjid ojo turu tok. Niki kula foto wong Canggih nih, Pak. Mun rame-rame wong Canggih lek delok sarung ngene. Lah lek pengurus masjid model kados ngeten niki, gendi masjid iso makmur rame ndak bisa, Pak. Turu tok ndak gerak, ndak ada kiat, mboten kreatif, ndak bisa, Pak. Ndak bisa, nggih. Dadi nen golek golek wangsit niki. Dadi ngeten asline, Pak. Kula panjenengan dadi pengurus NU termasuk ngrumat masjid dengan kultur Nahdliyin sing didolek sebenarnya hanya niki, Pak. Terutama niki. Niki pesennya Mbak Hasim ngeten. Barang siapa yang mau mengurus NU akan aku anggap sebagai santriku. Dianggap santri, Pak. Siapa yang menjadi santriku akan kudoakan husnul khotimah beserta anak cucu. Totane sing paling dicari warga NU ngene iki, Pak. Dianti diaku santrine Mbah Hasim. Bukan hanya di aku, didongakno husnul khotimah sak anak turu dunia. Mulane pesene Yaya Yazid menjadi pengurus masjid meskipun soro sing ikhlas. Sing ikhlas pun. Nggih. Dan jangan cari apa-apa pun. Nggih. Jadilah pengurus masjid, jangan mencari penghidupan di dalam masjid. Nggih. Selesai, Bu, Pak. Syukron katsir artinya selesai. Nggih. Barangkali itu nggih yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi materi kemasjidan kuat, Pak. Banyak sekali. Niki kalau pilih sing kubai masjid 99 wadah nggih. Kemawon mungkin ada yang napa niku kurang memuaskan nggih. Lek jenengan kepingin terus puas sampean tilem nek mriki, Pak nggih. Insyaallah tambah ilmune. Saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Masjid Nurul Salam Purwo Timur. Kebetulan kami bersama teman-teman 5 orang deh, yang satunya menyusul. Yang saya tanyakan langsung mawon nggih Bapak Muntir sebagai guru kula termasuk. Yang saya tanyakan tadi menyinggung masalah keuangan, yang mana di situ uang takmir itu ada 2. Yang pertama uang jariah, yang kedua kemaslahatan masjid. Untuk memilah uang jariah dan memilah uang kemaslahatan masjid, kami mohon pencerahan. Kemudian untuk penggunaan uang jariah dan kemaslahatan masjid, kami juga butuh pencerahan. Yang mana di sini kegiatan dua uang itu agak rancu bagi kita. Salah satunya untuk kegiatan pembangunan, kemudian kemaslahatan masjid, entah itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk menambah wawasan masjid, dan untuk kegiatan yang sifatnya lingkungan kegiatan memakmurkan masjid.
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang masjid. Nah, ngeten Pak. Ngeten memang. Jadi secara umum ya, uang masjid itu ada dua. Wonten kali. Satu namanya dana imaroh. Dana imaroh dana khusus pembangunan dan perawatan fisik. Yang kedua dana maslahah. Niku sing umum. Tapi kulo setiap kali terjun pembinaan masjid, kulo tambah setunggal dana sosial limaslahatil muslimin. Pun dirinci dana imaroh niku nggih, dana khusus untuk pembangunan dan perawatan fisik masjid. Lek bangunan umum pun bangun apa niku? Perawatan fisik ngecat. Termasuk nyapu. Ongkos tukang kuli, termasuk konsumsi yang ada kaitan dengan bangunan niku diambilkan dari dana imaroh. Lah, dana imaroh itu sing pundi? Dana imaroh itu kalau ada orang nyumbang masjid dengan akad, udon akad saya membantu ini untuk pembangunan Lho niku berarti khusus dana imaroh untuk pembangunan dan perawatan fisik masjid. Kenapa? Akadnya jelas. Aku untuk membangun untuk pembangunan masjid. Tapi yang ketok, iki aku membantu masjid 1 juta, bukan bangunan Pak. Itu dana masalah. Dana masalah kan umum, kayak tukar karpet, kayak bayar imam, khotib, macam-macam itu. Kenapa? Karena bantuannya tidak ada akad atau dana omrongan. Itu tidak ada akad, maslahat. Jadi sing membedakan akad itu. Saya membantu masjid 1 juta untuk pembangunan. Oh titik sekali diodak-odak wis. Khusus untuk pembangunan. Lek maslahah niki masih umum. Nah, pulau tambahi 1. Sebab ini banyak pengalaman. Napa niku? Dana sosial. Dana sosial itu limaslahatil muslimin, bukan limaslahatil masjid. Kenapa? Saya menganggap begini. Kalau hanya ada dana imaroh dan maslahah, niki kegiatan dakwah masjid masih terbatas, tidak bisa leluasa. Contoh ngeten nggih. Ada muadzin, adzan oleh 20 tahun mengabdi gak dibayar Pak. Satu ketika si muadzin niki sakit nang rumah sakit atau puskesmas, butuh dana banyak, kan ngoten nggih. Diambilkan dari dana imaron tidak boleh Pak. Kenapa? Karena itu khusus pembangunan masjid dan perawatan fisik. Diambilkan dari dana maslahah juga tidak boleh. Kenapa? Karena itu bukan untuk kepentingan masjid. Sementara muadzin ini 20 tahun mengabdi di masjid, begitu sakit pengurus masjid kayak sopo-opo, lalu itu kan dolim, harus dihargai. Maka solusinya apa? Dipakai kotak yang ketiga, napa? Dana sosial limaslahatil Berarti dana ini dikelola oleh masjid, tetapi bukan untuk masjid, untuk kemaslahatan umat. Salah satu nih gini, wow, muadzin 20 tahun ngabdi, tidak tahu dibayar, ketika sakit dibantu dari dana ini. Nah kebetulan di Masjid Pulau Wonorejo ini sudah kita terapkan. Wonten kotak, kalau pasang di pinggir rembong, tapi permanen, ditulis dana sosial limaslahatil muslimin. Itu 1 bulan, hampir 3 juta lah. Ada salah satu pengurus masjid sakit, kita bantu Pak. 300.000, 500.000. Kapan hari kita ke daerah terpencil di Puspo, tak jupuk 500.000. Di luar dari dana sosial, lek mboten enggak ada niki repot Pak. Misalnya hitan masal, kita ambilkan dari itu. Kawin masal, kita ambilkan dari itu. Pokoknya kepentingan umat Islam. Tapi kalau diambilkan dari dana masjid niki kudu jeli. Ini masalah dana. Jadi, dan kalau kepentingan sosial tidak ada, wis kalau yang perlu dibantu, pakai bangun tidak masalah. Monggo. Sama dengan dana maslahah ya, dana maslahah masjid. Lek wis maslahah wis terpenuhi semua, duit akeh bisa dipakai untuk bangun. Tapi kalau dana pembangunan dipakai masalah itu yang tidak boleh. Makanya sing paling aman itu, sing paling aman. Masjid itu duit titik itu aman Pak. Lho nggih. Di Surabaya itu ada masjid yang kakean duit. Betul ini. Sampai ngundang Yai Muhib. Ya Pak no duit iki. Digawe iki gak ono, entek kabeh wis. Duit
di kota. Jadi duit kakek masjid pengurusnya sumpek. Padha karo wong Sekarmojo, sumpek gara-gara masjidnya gak duwe. Jadi perbedaannya sedikit. Lah ini terjadi di Masjid Agung Al Anwar Kota Pasuruan. Bingung pengurusnya Pak. Tanya berapa? 10 M. Bingung. Sampai nekakno ya Mukhib dan yang lain. Akhirnya disepakati karena sudah terlalu banyak uang, gak iso ngetoknoe. Diberikan kepada masjid-masjid yang membutuhkan. Ngajak proposal ke Masjid Al Anwar Pasuruan. Jadi sampean iki peluang loh Pak. Wis mulai munisipal wae wis ngono. Lumayan oleh 50 juta, oleh selain kan lumayan. Jadi kan joaken. Kenapa? Pengurus masjid ndak iso kate ngentekno dhuwit 10 M, Pak. Nun sewu kula ndelok tok gak tahu rek. Ndelok tok dhuwit 10 gak tahu. Bingung nek mriko. Maka bersyukurlah panjenengan masjidnya yang tidak punya. Lo gak bingung pengurusnya. Lek gak iso ngentekno dhuwit. Sampeyan sekolah mriki wae. Enteng. Nggih, ampun. Kemudian masalah keuangan, ya lebih baik dari Pak Muntir tadi itu ya. Ada semuanya kotak ya. Ada kotak jariah, ada kotak masoleh, ada kotak sosial. Kalau di tempat saya itu kotak itu kotak amal gitu aja. Dene ono wong kepingin nyumbang nama tuku boto tepak bangun, ya itu siji maneh. Jadi jariah itu artinya kan milih ya jariah. Mengambil dari hadis Nabi, idza matabnu adam in qata amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin shalihin yad'ula. Jadi apabila anak Adam itu mati, maka putuslah amaliannya kecuali 3 amal jariah. Artinya amal yang pernah diberikan kepada masjid, kepada pondok, kepada madrasah, mengalir terus. Barangnya masih ada, temboknya dulu yang beli tekel itu Pak Abdul Hamid, terus pahala mengalir. Ilmu yang manfaat, anak yang soleh yang mau mendoakan orang tua. Itu yang diharapkan jariah. Oleh karena itu jangan sampai mempersulit diri sendiri. Kotak di masjid itu kabeh amal jariah. Itu menjadi jariah. Jadi wong gak niat, tapi karena kotak jariah beneran. Nah ini harus diarahkan kepada pembangunan. Enggak boleh untuk masoleh. Di tempat saya kotak amal kan bebas. Ya ono sosial. Jadi subuh itu ada kopi, ada teh, ada wedang jahe. Ya, gratis minum jamaah itu. Kalau Jumat ada nasi 300 bungkus. Kalau Minggu istighosah ada nasi ya kadang-kadang 400 gitu. Kalau ada yang sakit kita jamaah lo ya, jamaah atau imam atau muadzin kita tidak sampai menyangkut sosial di luar itu enggak. Ada 10 mungkin orang yang ahli jamaah tapi kondisinya tidak mampu, termasuk korok kita sumbang 200, 150 1 bulan sekali. Ya memang rumus itu macam-macam. Seperti Jogokarian itu rumusnya kas masjid harus 0. Jadi piro dintek 0, karena risiko. Tapi entek temenan ya bawa toilet keperluan banyak ya. Jadi di Al-Mukhlasin itu ya luwes lah. Ya sekarang kita punya warung itu ada 17 warung. Nah itu saya utamakan terus terang ya, bukan krono cenderung jorok ya. Saya utamakan orang-orang yang rondo. Si enom ditinggal mati bojone, anak loro, anak telu. Dan yang cantik-cantik. Jadi karep saya itu biar ada yang angkat, payu sego ini payu wonge pisan. Sudah ada 2 yang payu itu. Ustadz Dhofir ketinggalan. Langganan bintang rono. Ustadz Junaidi barangnya. Terus saya bentuk direktur warung. Ya membawa itu 11 itu. Ada direktur toko. Punya pertukuan. NU Mart, ada apotek, ada sandang pangan dan sebagainya. Terus sekarang sedang membangun gedung pertemuan.
harga borongannya 1.400.000.000. Ini sudah kerja 1 bulan ini. Yaitu karena apa? Ada dana. Tapi gak iso menerima proposal dari mana-mana. Terbatas. Nang kota nang Masjid Pasuruan. Saya kira makasih. Izin Yai Mundir, Yai Yazid, dan pengurus LTM PCNU Kabupaten Pasuruan. Yang pertama, mohon maaf saya terlambat. Yang kedua, ingin menyampaikan dan curhat kepada LTM PCNU Kabupaten Pasuruan terkait dengan legalitas tadi. Ini hanya berbentuk de jure, artinya sertifikat NU. Tetapi harapan kami, permohonan kami dari takmir masjid ini bisa secara fisik kepada takmir masjid untuk dengan piagam itu dibuktikan dibangun secara fisik legalitas masjid yang ada NU-nya. Seperti contoh di Mojosari itu ada masjid yang langsung legalitas NU-nya, masjid NU itu ada. Kemudian di daerah Songsong ke barat itu ada besar kaligrafi Nahdlatul Ulama yang ada di masjid itu. Oleh karena itu takmir masjid yang khususnya yang di Desa Sekarmojo ini bisa menginspiratif atau mengawali nanti bisa berembuk dengan ketakmiran masjid bagaimana untuk membangun legalitas logo NU yang ada di masjid panjenengan urusi. Mekaten ingkang saged kula aturaken khususnya kepada Yai Mundir, matur suwun sangat kami yang di MPCNU Purwosari sudah menginspiratif dan banyak kegiatan yang dilakukan oleh LTM khususnya di LTM MPC. Pak Ufron sangat banyak sekali melaporkan kepada kami terkait dengan kegiatan LTM. Bahkan sertifikat selalu Pak Gufron ini berkomunikasi dengan kami dan bisa menghadiri ketika penyerahan sertifikat NU yang ada di masjid di wilayah Kecamatan Purwosari. Demikian kurang lebihnya mohon maaf akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Sekretaris MBC NU nggih. Yang pertama terkait dengan legalitas atau sertifikat NU. Saya tidak paham. Napa sertifikat NU itu? Oh, papan nama, bukan sertifikat itu legalitas. Gitu. Jadi kalau legalitas NU, legalitas gitu, masjid itu paling tidak ada 3 legalitas ya. Legalitas tanahnya itu berarti sertifikat atau minimal AIW ya. Kemudian legalitas bangunannya IMB atau PBG. Kemudian yang ketiga legalitas pengurus. Paling tidak legalitas itu. Bahkan sekarang ditambahi legalitas arah kiblat. Jadi masjid yang sudah diukur arah kiblatnya itu dapat sertifikat arah kiblat. Lengkap sak foto satelit. Ada titik koordinat sekian wono kabeh niku. Itu tambahan gitu, tambahan. Mungkin ke depan ono legalitas apa niku imam dan sebagainya. Berikutnya masalah identitas NU. Jadi ngeten. Identitas Masjid NU ya itu bisa kita wujudkan pertama papan nama versi Nahdlatul Ulama itu ada papan nama bisa ini permanen ya permanen berarti ya wis permanen ada yang hanya sekedar banner yang penting ketok NU nih gitu ya jadi bisa dipilih pertama kemudian yang kedua kop surat tadi ketika masjid mau bikin surat keluar itu kop suratnya di ndur dewe ada tulisannya Lembaga Takmir Masjid NU baru di bawahnya Masjid Baitur Rahman alamat dan sebagainya itu identitas ya identitas berarti wong keluar sudah ketok NU ini kemudian SK pengurus masjid itu identitas saya seringkali menyampaikan SK pengurus masjid difotokopi ditempelkan di masjid ya ditempelkan lek iso dipigura Nirwo Masjid Wonorejo. Wah, yang tadi ya, yang tadi kan tempelan banyak. Orang melihat oh iya iki. Termasuk lagi identitas Masjid NU ada piagam Masjid Nahdliyin. Insya Allah Purwosari sudah semua ya, insya Allah kecuali yang belum ya, kecuali yang belum. Jadi di mana-mana itu banyak di tembok langsung Masjid Nahdliyin ada tulisannya, ada logo nih.
kalau ada tamu yang bukan NU, berarti masjid NU. Di Yazid bukan hanya itu, logonya gede NU. Jadi tambah ketoro. Terima kasih, saya tambahkan apa yang telah dijawab oleh Mas Mundir ya. Masalah identitas NU itu perlu. Jadi tidak sekedar tercatat, tertulis, ditaruh di lemari, bisa hilang. Terus terang, ya bukan ngecap saya. Kebetulan ketua takmir kan saya di Sukoharjo itu. Ketua nadirnya Gustaba, ya Mujaba, ya podo NU nih. Tapi anak kita, cucu kita, buyut kita belum tentu. Oleh karena itu masjid itu pelang NU bukan sekedar cat stainless. Jadi yo andel. Larang ya kamu pun tapi demi anak cucu kita. Jangan sampai seperti masjid di Candi itu. Masjid NU sing makofno yo wong Haji Sopo. Tapi ketiban mantune Muhammadiyah, saya kita di Masjid Muhammadiyah. Beduknya di daerah Mburi, dibuat. Jadi identitas itu bisa tulisan ya, kemudian ada surat pengakuan Masjid NU, cuma tulis lambang NU itu taruh. Di Sukoharjo itu sampai di mimbar untuk khutbah itu bintangnya 9, tidak gelem kurang siji, gak gelem 9 bintangnya. Kemudian identitas Masjid NU lagi, ojo sampai kalau beduk. Iya, ibarat Muhammadiyah ada beduk. Ada beduknya, terus ada tongkatnya untuk khutbah. Ya, itu jangan sampai dikurangi. Terima kasih. Dan dari kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam mengatakan acara ini kurang berkenan di hati hadir sekalian. Kami akhiri wallahu muwaffiq ila bidzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.